وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Pusat berkumpulnya para santri-santri di situ, mengambil ilmu yang dianggap ilmu yang paling murni. Apakah pantas kemudian untuk nyanyi seperti itu? Sekali lagi saya tidak bisa menghukumi, saya hanya memancing akal waras saya, akal selamat Anda. Oke. Apakah guru-gurunya saat itu terdiam? Kalau gitu silakan jawab Anda, jawab sendiri. Apakah ulama-ulamanya itu kemana? Ulama-ulama antum kemana? Aina ulama'u kemana? Ulama kalian mana? Tidak menegur. Penerobos-penerobos yang berkumpul di situ kemana? Tidak menegur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah agak mendung pada pagi hari ini, hari Senin, alhamdulillah kita masih berikan oleh Allah hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqomah dalam kebenaran, dan terus kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin, seperti hanya slogan saya, berpikir waras, berpikir sehat, berakal selamat, akal sehat, akal waras kita. Tentang kejadian kemarin ada dua kejadian yang cukup heboh, terutama di daerah Jawa Timur, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh para JRK atau para mantan, ya tepatnya, yang ada di Masjid Lanut di Sidoarjo. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pusat Jokam, yaitu di Kediri. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Mari kita akan memberikan komentar. Saya tidak sengaja, saya tidak hanya menampilkan kemudian tanpa diberi komentar, sehingga tidak bisa memantik akal sehat, akal pikiran Anda, akal waras Anda, yang akhirnya hanya mesti menuduh kepada mantan adalah sebuah ujaran kebencian, cari-cari kejelekan dan sebagainya. Tidak. Kita nanti akan fair, kita akan berbicara secara fair, secara nyata, secara cara pandang yang memang cara pandang ini perlu untuk memancing akal sehat, akal waras yang baik yang ada di dalam, terutama saya utamakan yang ada di dalam. Kemudian yang ada di luar, artinya para muhajirin dan kaum muslimin, semakin nampak jelas, semakin tampak begitu luar biasanya al-farqu bainal jokam wal mantan, membeda antara jokam dan mantan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita tidak berbicara masalah kita membuat kesimpulan ini yang baik, ini yang jelek. Ya, nanti Anda akan menilai sendiri. Pertama-tama kita akan membahas tentang masalah yang baru viral di Facebook.
Banyak sekali Facebook yang mengunggah di YouTube, juga ada di kawan sahabatku Khairil Anas Storik juga membuat pemberitaan yang cukup bagus. Senang saya, sama-sama penggiat di YouTube, tapi saya juga senang. Jangan lupa subscribe ya pada beliau ya. Yaitu tentang masalah joget-joget, nyanyi-nyanyi di pondok. Dulu pondok kami belajar. Saya dulu mondok di sana. Saya dulu belajar di sana. Saya dulu keluar ditugaskan menjadi seorang da'inya juga melalui pondok situ. Jadi kami juga sangatlah prihatin melihat pertontonan, yaitu terkait masalah nyanyi-nyanyi, musik. Walaupun itu dalam konteksnya adalah dalam acara-acara pernikahan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, kejadian seperti ini itu sudah lama sebenarnya. Jadi kalau mantan-mantan yang alumnus Jokam dulu, kalau mondok di situ sudah lama. Namun saat itu kami masih terbelenggu sebuah pengertian hadis yang salah. Terbelenggu atas asabiyah, hizbiyah dan takfiri yang jelas. Terbelenggu atas amalan-amalan yang kita pakai adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah, walaupun itu terlintas secara umum bahwa amalan itu jelek. Seandainya pun dosa itu cepat diampuni. Daripada kita melihat amalan-amalan yang ada di luar, yang mana di luar pastinya walaupun baik tidak akan diterima, apalagi salah. Sebenarnya udah lama, artinya sebelum kejadian ini ada beberapa tahun, bahkan kita mendukung juga ada, terutama di acara-acara misalnya Idul Adha atau Idul Fitri. Namun saat itu sudah ada yang mengingkari dengan keras, misalnya Ustaz Syekhuna Mauludin Akhyar, Bapak Mauludin yang saat itu yang kita kenal, yang sempat kita juga naudzubillah min syarri dzalik, semoga beliau memaafkan, juga kita sempat tersambar oleh hasutan, oleh fitnahan, sehingga kita sedikit ataupun banyak kita pernah bersuudzon, bukan hanya suudzon, memfitnah. Dan semoga beliau mendengarkan, beliau menyimak, dan suatu saat insyaallah ketemu dan kita minta maaf, walaupun sekarang sudah menjadi bagian satu barisan atau satu ya sama-sama mantan yang ingin menyadarkan. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah lama ada, namun sekali lagi karena kita masih tersangkut syubhat sehingga tidak ada kecemburuan sedikit pun terhadap syariat yang dilanggar. Tapi sekarang ini alhamdulillah Allah menampakkan lagi begitu luar biasanya mereka menggunakan fasilitas ma'had, fasilitas pondok. Ma'had itu kan nggak pakai familiar pondok lah, yang mana yang itu menjadi pusatnya Jokam seluruh dunia di situ pusatnya udah diakui ini. Jadi kegiatan para petinggi mulai daerah sampai pusat, atau mulai kelompok sampai pusat berkumpulnya di situ. Lalu dipakai untuk acara-acara pernikahan yang sifatnya seperti itu. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saya tidak akan memberikan hukuman apakah itu salah atau tidak. Namun kita akan membuka akal sehat waras. Kalau saya menghukum salah, nanti saya bukan seorang hakim, tapi setidaknya kita berpikir waras, berpikir kritis, dan berpikir berakal sehat. Oke lah, kalau itu dibilang itu adalah sebuah acara pernikahan. Lalu apakah harus seperti itu acara pernikahan? Silahkan Anda jawab dengan cara waras, cara sehat, berpikir waras, berpikir sehat. Apakah dengan seperti itu? Lalu yang kedua adalah apakah harus ketika harus seperti itu? Apakah harus di tempat itu? Yang notabene adalah tempat belajar pendidikan agama, tempat belajar menggali, mengaji ilmu yang paling murni di antara kemurnian-kemurnian yang ada. Dia mengatakan paling murni. Silahkan Anda jawab dengan hati nurani. Apakah harus seperti itu?
Haruskah kemudian ada nyanyian-nyanyian di hadapan siswa-siswa, di hadapan siswi-siswi, joget-joget bersama? Lalu apakah harus di tempat itu, yaitu di ma'had yang kita muliakan? Katanya wa may yu'azzim syairullah fa innaha min taqwal qulub. Bukankah itu termasuk syairullah? Nyanyi-nyanyi di situ. Dan ma'ruf ketika di Indonesia itu kalau seperti itu ma'ruf artinya sudah secara apa ya, urfnya orang Indonesia kalau nyanyi-nyanyi seperti itu orang Indonesia bisa menilai nuansa agamanya. Kalau dikatakan nyanyiannya, nuansa agamanya di mana nyanyiannya seperti itu? Udah ma'ruf, wong cara bahasane wong Jawa, wong Jawa iki wis ngerti nek kaya ngono kuwi iki sifatnya apa? Artinya itu adalah kebiasaan orang apa? Kan gitu toh. Cara bahasa cendek. Apakah itu kebiasaan yang harus dilakukan bukan kebiasaan, apakah kegiatan seperti itu pantaskah di dalam ma'had atau di dalam pondok? Saya tidak akan menghukumi, tapi akan memancing salam akal sehat Anda, akal waras Anda. Anda sebagai jokam harus berpikir seperti itu. Sedangkan kalau kita dulu yang ada di daerah di sekitar sini misalnya, begitu mutawariknya menjaga, bahkan ada daerah yang memberlakukan ketika menyewa campur sari. Di sini kan campur sari, Jawa Tengah biasanya itu ada yang menyewa campur sari, maka kafarohnya harus membayar senilai sewaan campur sari. Bahkan di sekitar sini juga di daerah Surabaya juga jamaah diboikot, tidak boleh membantu. Dan dulu pernah hangat dibahas di sini, itu pernah hangat seperti itu. Lalu yang ada di pusat jokam, pusat berkumpulnya para santri-santri di situ, mengambil ilmu yang dianggap ilmu yang paling murni. Apakah pantas kemudian untuk nyanyi seperti itu? Sekali lagi saya tidak bisa menghukumi, saya hanya memancing akal waras saya, akal selamat Anda. Oke. Apakah guru-gurunya saat itu terdiam? Kalau gitu silakan jawab sendiri. Apakah ulama-ulamanya itu kemana? Ulama-ulama antum kemana? Aina ulama kemana? Ulama kalian mana? Tidak menegur. Penerobos-penerobos yang berkumpul di situ kemana? Tidak menegur. Di saat, mohon maaf, yang seharusnya Anda ini sebaiknya membungkus dengan agamis. Karena ada dua cara, kalau saya lihat itu ada dua cara. Yang pertama ketika ditampakkan kepada kaum selain mantan dengan cara menampakkan budi luhurnya. Yang kedua ditampakkan kepada mantan seharusnya secara agamisnya. Di saat-saat ini banyak bunglon-bunglon di sekitar situ. Nah, banyak yang seharusnya Anda itu menunjukkan keagamisannya. Seharusnya kan seperti itu. Menunjukkan keagamisannya terhadap mantan-mantan di saat mantan-mantan sedang meluruskan, membenarkan penyimpangan-penyimpangan, kok Anda malah menunjukkan ini piye strateginya? Yang kompak dong, yang kompak. Di saat Anda seperti itu seharusnya kok malah justru dibuka, ditampakkan begitu luar biasanya, pembeda yang sangat jelas. Kaum awan pun mengerti, masyarakat umum pun mengerti, dan insya Allah para jamaah jukam juga bisa menilai. Ya, satu. Yang kedua, yang saat bersamaan kita para JRK, para mantan dan kaum muslimin mengadakan kajian di Surabaya yang dihadiri 3 jenderal, 3 polisi atau 3 jenderal lah menurut undangannya itu toh. Dan saya juga kebetulan hadir bertemu dengan bapak-bapak jenderal, Pak Nur Faizi dan Pak Haji Sugiono. Alhamdulillah ternyata beliau juga menyimak ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Beliau memberikan motivasi, dukungan, semangat, sempat berfoto bareng juga. Alhamdulillah. Lalu bagaimana Anda menilai, coba jamaah, coba para joka menilai dua kegiatan ini. Kalau Anda mengatasnamakan berpijak kepada suatu agama, Anda bisa menilai ini yang beragamis yang mana. Ini satunya ngaji, yang satunya joget
joget. Buka akal waras Anda, buka akal sehat Anda. Saya hanya memancing panjenengan untuk sedikit bergetar, cemburu, bisa membedakan. Satu sisi ada pengajian, yang satu sisi ada joget-jogetan. Siapakah yang wajib masuk neraka? Siapakah yang kemudian dicap sebagai penghuni neraka? Siapakah yang mengklaim dirinya paling masuk surga? Jawab sendiri. Ya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Saya tidak bisa menghukumi karena saya bukan seorang hakim, tetapi saya ingin memancing akal waras, akal sehat, akal selamat Anda. Di mana sampai mana Anda kepekaan dalam agama? Apakah cukup dengan yakin saja? Lalu dengan yakin apa bedanya dengan Anda memahami khurafat, takhayul? Hanya cukup keyakinan. Agama itu ilmiah. Agama itu ilmiah, keimanan itu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Yakinun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Nah, saya hanya ingin memancing panjenengan. Saya tidak bisa menghukumi. Kalau saya menghukumi salah, silakan Anda yang menghukumi masing-masing, yang membuat kesimpulan dari dua kejadian yang harinya sama tapi tempatnya berbeda. Yang satu adalah orang-orang yang dimurtadkan, yang satu adalah orang-orang yang merasa paling benar. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar